semua mata tuh terbuka ya. Ya berkat adanya sosial media ini semua orang tuh bisa tahu, langsung ngulik sendiri sejarahnya tuh sebenarnya seperti apa sih. Jadi bukan sembarang ngomongin soal agama sebenarnya, walaupun ya mungkin ada histori di situ pasti. Tapi kalau bicara sekarang itu udah seputar humanity ya, kemanusiaan aja gitu. Masa anak kecil, anak-anak bayi semua dibom gitu aja gitu kan, kayaknya kok kayak nggak ada rasa kemanusiaan sama sekali ya gitu. Dan ini kan terus-terusan ya di sosial media. Nah kita pun yang ada di sini mungkin kita nggak bisa bantu apa-apa ke sana untuk datang langsung perang apa segala macam, nggak bisa. Cuma yang bisa kita lakukan ya doa dan juga support kita lewat sosial media dengan kita bersuara. Karena ada teman-teman kita juga yang ada di sana, mereka juga bilang kita tuh butuh support. Jadi kalau misalnya mereka buka sosial media terus ngelihat kita nih di luaran sana, support mereka, doain mereka tuh senang, jadi kayak semangat lagi. Jadi tiap hari tuh kayak oh ternyata di luar tuh doain kita kok, Jadi ya itulah kenapa kita ya apapun lah yang kita bisa lakuin kita kerahin terus sih pasti. Peristiwa yang sedang berlangsung di Palestina ini adalah peristiwa yang sangat kejam ya. Penjajahan mereka tanpa melihat bahwa yang dibunuh mereka adalah anak-anak yang tidak berdosa, kemudian kaum ibu yang mereka tidak berdosa, dan kemudian para pengungsi yang itu tidak boleh secara internasional. Iya, ini bukan perang agama lagi. Ini masalah kemanusiaan, sudah penjajahan, penyiksaan, pembunuhan. Ya pasti siapapun sama lah ya, pasti terluka juga, karena namanya luka itu pasti ada di tubuh kita juga. Dan luka itu kalau kita di tubuh kita ada luka, pasti kita kepengen menyembuhkan luka itu ya. Bahkan saudara muslim kita, satu muslim dengan muslim lainnya itu satu tubuh. Jika mereka merasakan sakitnya atas luka itu, kita pun pasti merasakan luka tersebut gitu. Jadi ya pasti apa ya, kalau ditanya sedih ya pasti sedih. Ya itu ya maksudnya senang, apapun itu dukungannya itu kan orang beda-beda. Jadi bentuk supportnya itu juga beda-beda. Jadi kita saling menghargai satu sama lain dan intinya kita berdoa aja mudah-mudahan Allah tolong. Gitu aja. Oh Masya Allah tabarakallah ya, semuanya pasti Allah yang menggerakkan hati, raganya, semuanya. Masya Allahnya terus yang kali ini tuh benar-benar kayak serentak, aku banyak merasakan kesedihannya tuh mendalam, kayak karena aku aja tuh kayak sebelum tidur nangis, ngelihat video itu dikit nangis gitu kan, kayak Allah tuh sentuh banget gitu loh hati kita. Ya memang masalah ini kita harus bisa melakukan apapun yang kita bisa ya, sesedikit pun nge-repost atau nge-posting ke story atau nge-reels apapun gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak cuma sesuatu yang ke-blow up di sosial media, tapi kemudian nggak terjadi juga itu gencatan senjata gitu. Karena udah berkali-kali tidak hanya di level sosial media, di PBB pun orang-orang wakil-wakil negara yang menentang itu juga udah bersuara berkoar-koar sampai suaranya habis gitu kan. Menteri luar negeri kita juga udah kurang apa dia protesnya, walk out apa segala macam, tapi sampai sekarang belum ada ceasefire juga, belum ada gencatan senjata juga. Terus kita perlu ngapain lagi? Kita punya senjata yang dahsyat yaitu doa. Jadi seluruh kaum muslimin yang muslimat jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di Rafah. Ya, mereka dibakar hidup-hidup, camp mereka dibakar, diserang dan membabi buta oleh penjajah Yahudi laknatullah alaihi Israel. Jadi apa yang bisa kita buat, kita buat. Kirimkan bantuan terbaik, kirimkan doa yang terbaik. Kemudian yang punya sosial media, alhamdulillah semua sekarang para influencer, para artis sudah ikut menyuarakan mata tertuju kepada Rafah, ayat non Rafah. Saya imbau lagi kepada para artis, influencer, jangan takut menyuarakan kebenaran ya. Kalian terus suarakan kepedulian dan kita bersama-sama ya. Sudah juta-juta orang yang mengupload tanda kepedulian postingan kalian yang berupa doa terhadap kemenangan rakyat Palestina dan kemerdekaan rakyat Palestina. Kita doakan semoga dunia ini kembali damai tanpa perang. Ya itu ujian sih buat umat Islam ya, bahwa kita memang sekarang ini berada dalam situasi yang benar-benar pasti semua hancur lebur hatinya, pasti semuanya sedih, semuanya berduka, semuanya mengecam, semuanya. Karena senjata bagi orang-orang beriman adalah doa, doa usilahul mu'min, dan kekuasaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu juga ujian ya. Ini dari Allah SWT, ini ujian. Siapa yang masih punya rasa kemanusiaan Allah uji, dan siapa yang masih punya iman juga Allah uji ya.